Senang berada di tengah-tengah saudara-saudara semua. Ya, salam buat teman-teman yang mungkin lewat online. Saya kok merasa banyak wajah-wajah baru. Saya bersuka cita karena saya rasa atau saya yang jarang datang ya. Ya ada yang baru. Saudara, selamat datang, selamat kenal, salam kenal. Nama saya Taufik Barlian. Saya mengembalakan di APL lantai 27 ya, bersama rekan-rekan dari Saint Movement Community Church. Dan terima kasih buat kesempatannya hari ini. Dan buat teman-teman yang mungkin saudara-saudara yang baru pertama kali ketemu saya, saudara berada di tempat yang tepat. Saudara akan bertumbuh dan sangat diberkati lewat setiap acara-acara di tempat ini. Amin, saudara. Oke, nah hari ini saya dikasih tema Jesus Christ, the Resurrection and the Life. Yesus Kristus, kebangkitan dan hidup. Mari kita lihat dulu saudaraku slide yang pertama. Kita mau baca bersama-sama. Udah dapat semua ya, kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin, saudara. Coba tanya kanan kiri, percaya enggak? Percayakah saudara, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa. Amin. Dalam terjemahan lain ayat ini berkata, akulah yang membangkitkan orang mati, bukan cuma sekadar membangkitkan, serta memberi hidup lagi kepada mereka. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia mati seperti orang-orang lain, ia akan hidup kembali. Karena yang percaya kepadaku, ia akan diberi hidup kekal dan ia tidak akan binasa. Amin. Nah, saudara percaya nggak, saudara? Karena jujur hari-hari ini saya banyak melayani kedukaan, banyak mendoakan datang ke rumah sakit buat beberapa jemaat, saudaranya, keluarganya yang sakit. Dan saya nemuin, semua kita takut mati. Walaupun kita sering bicara kan, Tuhan hadirlah, Tuhan aku mau rindu berjumpa dengan engkau. Tapi kalau Tuhan bilang, oke, ayo kita berjumpa, kita bersekutu dalam keabadian. Semua kita takut, saudara. Benar ya? Apa saya salah? Hah? Takut, saudara. Makanya orang siapin makan obat ini, vitamin itu, olahraga ini. Satu sisi nggak salah, manusiawi. Tapi saya mau beritahu, saudara. Kematian itu, kematian jasmani itu pasti. Saudara usia tambah hari tambah tua, tambah hari tambah kita sama. Saya tahun ini 50, saudara. Ya, berapa bulan yang lalu saya dengar saudara saya yang umur 42, 43 kena stroke. Waduh, kena stroke. Dan saya melihat ada beberapa teman yang sehat, ya pekerjaannya tuh outbound, saudara naik gunung, kena stroke. Kayaknya wajah saudara mulai khawatir. Ya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, Yesus adalah kebangkitan hidup. Kalau saudara percaya sama Tuhan Yesus, sekalipun saudara mati, saudara akan dibangkitkan. Sekalipun saudara mengalami kematian, saudara akan dibangkitkan dan hidup selama-lamanya. Amin. Jadi kalau gitu saudara, kalau saudara betul-betul percaya, maka kita akan ngerti bahwa hidup kita selama berapa tahun saudara maunya? 70? 90 saudara? Hah? Ya, saya punya teman ada yang papanya umur 95 baru meninggal. Terus saya tanya, waktu papa kamu masuk rumah sakit saat-saat terakhir gimana? Saya berdoa kok supaya dia meninggal. Hah? Kurang ajar. Bukan kok. Mau apa lagi udah 95. 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir terbaring. Nggak bisa ngapa-ngapain. Udah pendengarannya udah nggak bisa, penglihatannya udah nggak bisa. Mau ngapain? Saudara rencananya ada planning di sini sampai tahun berapa kira-kira? Karena buat saya saudara, meninggal umur berapa
itu terserah Tuhan. Tapi selama kita hidup, apa yang kita lakukan, itu yang perlu dipertanyakan. Karena apa yang kita lakukan hari ini menentukan keabadian kita seperti apa, saudara. Makanya tema hari ini, saudara, saya pengen saudara ngerti banget bahwa sebab banyak orang mencari segala sesuatunya buat hidup masa kini. Nabung buat masa depan, enggak salah. Tapi kalau fokus kita sama itu, kita akan miss banyak hal, saudara. Miss banyak hal. Karena apa yang kita miliki hari ini, enggak akan pernah kita bawa dalam kekekalan. Tapi apa yang kita lakukan bagi Kristus hari ini, bagi kerajaannya, akan berdampak bagi kekekalan. Nah, kalau saudara udah yakin bahwa sekalipun saudara mati, Kristus mampu membangkitkan. Saudara punya iman bahwa dalam Kristus pasti ada kehidupan. Maka ada banyak hal yang saudara bisa selesaikan. Banyak hal-hal yang menghalangi saudara akan dipatahkan hari ini. Salah satunya ketakutan, kekhawatiran, anxiety dan segalanya. Patah. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita berkuasa. Amin. Makanya saudaraku, slide berikutnya. Yesus bilang gini, akan tetapi jika anak manusia datang ke dunia, apakah ia akan mendapati iman? Iman apa? Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, ada jaminan, ada kebangkitan, ada kehidupan. Beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan beberapa anak muda. Buat mereka gini, Yesus itu berkuasa nanti kalau kita udah meninggal. Ya kalau masih hidup mah kita fight lah, kita berjuang lah. Oh kita, wah. Saya bilang pantesan hidup kamu setengah mati. Pantesan hidup kamu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Karena kamu pikir Yesus berkuasanya nanti. Padahal Yesus raja di atas segala raja. Bukan hanya nanti, hari ini dia berkuasa atas hidupmu. Amin. Terus, nah hari ini saya mau bahas ada dua hal. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yang pertama saya mau bahas, saudaraku, Yesus berkata, akulah kebangkitan. Nah, apa maksudnya dari kata Yesus berkata, akulah kebangkitan? Mengapa Yesus berkata bahwa dia adalah kebangkitan, saudara? Ya, yang pertama, saudaraku, karena kemenangannya atas maut. Lukas 24 ayat 5-7, nanti saudara baca aja. Waktu Yesus mati, saudaraku, di kayu salib, pada hari ketiga, ya, murid-muridnya datang lalu mencari dia, lalu mereka ketemu dengan malaikat. Dan malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Dan hari itu waktu murid-murid datang, Yesus menggenapinya, Yesus bangkit. Nah sekarang saya mau tanya gini, saya mau sharing ini, saudara. Kenapa ayat ini berkata bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalib? Seakan-akan dia tidak berdaya. Saya mau beritahu dalam segala aspek Yesus berkuasa. Dia bukan tidak berdaya, saudara. Tapi dia harus taat. Bahkan merelakan dirinya mati dengan cara yang paling hina. Supaya saudara gak perlu melewatinya. Supaya saudara bisa diselamatkan hanya karena percaya. Ada banyak orang bilang ini enak jadi orang Kristen. Percaya aja, selamat. Gak usah sembahyang setiap waktu. Gak usah sembahyang sehari berapa kali. Percaya aja bro. Percaya aja. Gampang. Salah. Kekristenan enggak kayak gitu, saudara. Karena saudara enggak mampu menebus dosa saudara. Apa yang saudara enggak mampu, Yesus lakukan bagi saudara. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya sisanya yang saudara mampu lakukan, saudara lakukan. Yang enggak mampu, serahin ke Tuhan. Amin. Enggak ada satupun kita yang mampu bebas dari dosa, enggak ada, saudara. Enggak ada kita yang sempurna. Enggak ada satupun dari antara kita yang bisa berbuat baik dan diselamatkan, enggak ada.
perbuatan kita seperti kain kotor di mata Tuhan. Itu sebabnya dia menjadi manusia. Mengikut proses manusia. Lahir di kandang yang paling hina, saudaraku. Ngalamin penolakan, ngalamin aniaya, dilempari batu, berbuat baik kebaikannya. Wah, disalahartikan, wah dimanfaatin, dihina. Sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Saudara, dia cuma mau ngasih teladan sama kita bahwa inilah kesempurnaan Bapa di dalam kasih. Supaya di dalam kasih mereka yang percaya diselamatkan. Tapi Yesus gak cuma sekedar mati, saudara. Dia bangkit. Apa artinya dia bangkit? Artinya gini, dia menang atas maut. Dia menang atas maut. Makanya saudaraku, orang yang percaya kepada Kristus diberi kemenangan. Bukan saudara yang mengupayakan, diberi kemenangan. Barang siapa percaya kepada Kristus, dia akan bangkit bersama Kristus. Amin, saudara. Saudara dengarnya kayak dengar dongeng, saudara. Jangan, saudara. Ini bukan dongeng. Ini kebenaran yang memerdekakan. 1 Korintus 15 ayat 20-22, nanti saudara catat aja. Tetapi yang benar adalah gini. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu manusia. Demikianlah kehidupan, keselamatan, kebangkitan datang juga oleh karena satu manusia. Oleh karena satu Adam jatuh dalam dosa, seluruh dunia jatuh dalam dosa. Oleh karena satu orang yang namanya Kristus taat dan menang atas maut, semua orang yang percaya kepadanya akan menang atas maut. Amin, saudara. Ini penting, saudara. Nah, saya sering kali, saudaraku, saya kan kita tuh hidup dalam gereja yang melakukan pemuritan komunitas. Nah, saya sering temukan orang banyak menganggap ini sebagai sebuah cerita. Benar cerita. Tapi ini bukan sekedar cerita, saudara. Ini cerita yang harus menjadi pondasi iman. Karena cerita ini kalau saudara imani, inilah yang disebut saudara ngalamin kelahiran baru. Inilah yang akan mentransformasi hidup kita. Amin. Nah, Yesus bukan cuma menang atas maut, saudaraku. Tapi Yesus membuat maut itu tidak berkuasa lagi. Amin. Saya kasih contoh ya. Misalnya Indonesia kemarin lawan Australia, benar ya, sepak bola. Ada yang pecinta sepak bola? Saya enggak, saya cuma dengar doang. Katanya Indonesia kalah. Katanya. Sudah bela-belain apa? Kalah banyak. Sudah bela-belain nonton bareng di bioskop. Kalah katanya. Wah, enggak semangat. Tapi saya mau kasih tahu, kekalahan Indonesia enggak selama-lamanya. Kalau Indonesia berubah, bertanding lagi olahraga yang sungguh-sungguh, wah saya nggak ngerti lah, dilatih, di coach dengan benar. Suatu saat dia bisa mengalahkan Australia. Amin. Suatu saat mungkin Indonesia jadi juara dunia. Nah, maut dikalahkan oleh Yesus satu kali untuk selamanya. Maut enggak berkuasa. Amin, saudara. Makanya ayatnya bilang gini, saudara. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan karena dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Satu kali untuk selamanya Yesus kalahkan maut. Satu kali, dan maut nggak bisa bangkit lagi karena kekalahan dengan Yesus. Dia mau apapun juga nggak bisa menang. Dan kemenangan ini, saudara, Yesus beri kepada orang yang percaya kepada Dia. Amin. Saudara, kok saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin, saudara. Oleh karena Yesus. Makanya, saudaraku, orang yang percaya ini diselamatkan. Iman keselamatan itu apa, saudara? Roma 10 ayat 9 berkata gini, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi percaya Yesus bangkit, menang atas maut, mendatangkan keselamatan buat saudara. Dan selamat bukan karena perbuatan saudara. Nah, saya rindu saudara tangkap ini saudara. Yesus lakukan banyak hal buat saudara. Dan dia berkata, akulah kebangkitan. Saya nggak tahu saudara hari ini kondisinya apa. Tapi kalau saudara percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit, saudara akan mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup. Nah, banyak orang bilang gini saudara. Enak jadi orang Kristen, percaya aja, selamat. Yang mereka nggak tahu begini saudara. Waktu saudara percaya dan selamat, maka ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam saudara. Yang memampukan saudara ditransformasi. Saudara yang tadinya gemar berbuat dosa, tiba-tiba gemar melakukan kebaikan. Amin saudara. Saudara yang tadinya waduh cuma di gereja aja saudaraku baiknya. Tiba-tiba sampai rumah saudara bisa berubah. Kebiasaan-kebiasaan yang saudara lakukan dan buruk tiba-tiba dirubah sama Roh Kudus. Amin saudara. Kenapa? Karena waktu saudara percaya Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Makanya berikutnya yang kedua yang saya mau bahas adalah Yesus berkata, I'm the life. Aku adalah hidup. Yohanes 14 ayat 6 bilang gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Nah saya dengar hari-hari ini, beberapa waktu yang lalu ada yang bilang gini, nggak lewat Yesus bisa kok selamat. Bukan satu-satunya jalan, yang ngomong hamba Tuhan lagi. Aduh. Saya mau marah, hati saya marah saudara. Tapi Tuhan bilang ini salah sendiri, kamu kalah terkenal sama daripada dia. Dia ngomong banyak yang dengar, kamu ngomong kagak ada yang dengar. Ini bilang di luar Yesus ada keselamatan. Kalau di luar Yesus ada keselamatan, Yesus nggak perlu susah-susah datang ke dunia, mati di kayu salib, menderita untuk kita semua. Nggak perlu saudara. Tapi justru karena nggak ada jalan lain, maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dan dia adalah orang yang membawa saudara pada kehidupan. Nah saya rindu sesi hari ini saudara, saya mau bahas ini. Saya rindu saudara mengalami kebenaran yang mengubahkan ini saudara. Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita apa saudara? Akan hidup dalam hidup yang baru. Ternyata saudaraku, waktu kita ikut Yesus dan percaya, bukan cuma sekedar percaya, tapi ada yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Saudara diberi hati yang baru dan roh yang baru. Amin. Hati yang keras Tuhan jauhkan daripada saudara. Saudara, lalu bukan cuma itu, waktu saudara memberi diri dibaptis. Di sini ada yang belum dibaptis saudara? Udah semua ya, puji Tuhan. Saudara dibaptisnya gimana saudara? Puji Tuhan diselam. Karena firman katakan waktu saudara kata baptis, itu pakai kata baptiso. Artinya apa? Dicelup lalu diangkat. Artinya apa? Baptisan itu bukan cuma sekedar acara, bukan cuma sekedar kiasan, tapi baptisan itu melambangkan saudara dikubur bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya, supaya waktu saudara diangkat, itu sama seperti Kristus bangkit dari kematiannya. Amin saudara. Dan itu ternyata adalah proklamasi kepada penguasa-penguasa di udara, bahwa Yesus ada di dalam saudara dan saudara adalah milik Yesus. Ayatnya bilang saudara, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan.
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin, saudara. Saudara hidupnya udah baru belum? Atau lagunya masih, aku masih seperti yang dulu. Ya kan, main judi, ya senengnya clubbing. Tapi sini mah gak ada lah. Kelihatan wajahnya, saudara. Gak berubah, saudara. Nah, saya suka kata ini, saudara. Demikian juga kita akan hidup. Kenapa dikatakan pakai kata akan? We will. Karena kekristenan bukan sulap. Kekristenan itu proses. Ada yang saudaraku sulap, ada yang Tuhan bikin mujizat, sakit jadi sembuh, ya. Oh, terikat kuasa kegelapan, Tuhan bebasin. Tapi ada yang mesti proses. Emosi, masih suka marah-marah. Wih, saudara kalau marah, tetangga jarak 10 rumah bisa dengar suaranya, saudara. Ini di tempat lain, sini mah enggak. Wah, wih, ngeri, saudara. Nah, yang ini, saudara, proses. Tiap hari, saudara harus dituntun day by day sama Yesus lewat firman Tuhan, amin. Makanya, saudaraku, kalau baca Alkitab, kalau ke gereja, mesti continue. Nggak bisa borongan. Nggak bisa satu hari baca 10 pasal, baca lagi bulan depan, saudara. Nggak bisa. Makanya harus terus continue. Kenapa? Saudara akan dipimpin step by step kepada hidup yang baru. Hidup yang baru yang seperti apa? Christ is in you, the hope of glory. Kristus ada di dalam kamu. Kamu berubah dari waktu ke waktu. Amin, saudara. Saya aja amazing loh, saudara. Saya waktu datang, waktu saya lihat saudara hadir, wih, banyak yang baru. Minimal saya belum pernah lihat kemarin gitu. Wah, saya bersyukur. Berubah. Tahukah saudara dalam hidup saudara, waktu setiap saudara datang ke ibadah, ya, bersekutu dengan firman yang hidup, merenungkan kebangkitan Kristus, kebaikan Kristus, Tuhan tambahkan hal-hal yang baru, yang baik dalam hidup saudara. Pondasi saudara diperkuat dari waktu ke waktu. Amin, saudara. Jadi katanya, saudara akan mengalami hidup yang baru, di mana Kristus memerintah dalam hidup saudara. Amin. Nah, izinkan saya jelaskan ayat ini, saudara. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai 10. Ya, firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, apa bedanya orang yang percaya Yesus, dibaptis, lahir baru, sama orang yang gak percaya Yesus dan belum lahir baru? Atau yang lebih tajam lagi, apa bedanya orang yang sungguh-sungguh percaya sama Yesus, sama orang yang percaya sama Yesus karena situasi dan kondisi? Kenapa ke gereja? Ini si mama kalau kita nggak ke gereja ribut aja. Ya udahlah, daripada nggak usah ribut, ngikut. Jadi ke gerejanya karena ngikut. Kenapa baca Alkitab? Iya, ditanya sama anak-anak, "Loh, papi kok nggak baca Alkitab?" Nggak enak lah. Ya udah baca. Bagus, saudara, tapi itu semua dari dorongan dari luar. Paham gak maksud saya? Nah, orang yang percaya Yesus, dorongannya datang dari dalam. Dorongannya datang dari Roh Kudus. Saudara tahu satu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, kamu akan penuh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Nah, kata kuasa pakai kata dunamos. Nah, dunamos itu apa, saudara? Kalau saudara baca, saudara pelajari, dunamos itu gini. Kekuatan dari dalam yang membuat saudara mampu melakukan kebenaran. Kekuatan dari dalam yang membuat saudara mampu menolak melakukan dosa. Itu dulu, saudara. Karena kata kuasa ada dunamos, ada exousia, ada kratos. Nah, kata dunamos, saudara. Jadi kalau saudara benar lahir baru dan percaya Yesus, di sini saudara ada dunamos. Yang bikin saudara pengennya lakukan yang baik, ninggalin yang jahat. Ya, bukan disuruh dan didorong. Amin. Yuk kita evaluasi hari ini. Saudara ada di titik mana? Dan kalau saudara sudah lahir baru, ayatnya bilang gini.
tubuh dosa hilang kuasanya. Kayaknya saudara yang tadinya sangat berenergi ya kalau main judi. Sini sih nggak ada saudara di tempat lain. Main judi, nonton pornografi, sangat berenergi ya. Udah ngantuk, begitu lihat pornografi. Wow, ini baru cewek, ini cewek baru. Begitu saudara penuh Roh Kudus, saudara lihat. Ngapain sih? Biasa aja, dosa. Nggak tenang, nggak enak. Waktu saudara buat dosa, marah-marah. Saudara waktu mau marah, kayak di sini ada suara, ngapain marah-marah? Udah disatukan sama Tuhan, terima aja udah. Bisa ngalamin perubahan. Kenapa? Karena pabrik dosanya sudah hilang kuasanya. Supaya kita nggak lagi menghambakan diri. Amin. Ayatnya bilang gini saudara. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Orang mati gak bisa berbuat dosa saudara, amin. Saudara mati? Belum ya, masih setengah mati, bener gak? Kenapa? Mati Pak, kalau yang saya gak hobi saya mati. Iya kan? Wih, harta kekayaan, saya mah gak Pak, saya mah Tuhan. Tapi kalau yang lain kan ada harta, tahta, wanita kan. Harta menang, wanita menang gak? Wanita menang. Harta menang gak? Saudara, maksud saya paham ya? Jadi saudaraku, Tuhan bilang kalau kamu sudah mati disalibkan, kamu bebas dari dosa. Nah masalahnya kita nih setengah mati. Hidup enggak, mati enggak, setengah mati. Setengah mati, makanya ayat berikutnya, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Kalau saudara setengah mati, maka waktu sama Yesus saudara setengah hidup. Lihat wajah-wajah setengah hidup. Kalau di gereja, dahsyat. Ya kan? Nyanyinya mantep. Berdiri semua, gak ada yang duduk padahal pegel kan. Cuma yang lain pada berdiri semua. Setengah hidup, begitu sampai udah selesai bubar, begitu ke mobil, baru sampai mobil. Baru bahas mau kemana after ibadah. Wah, bisa berantem suami istri. Suami istri bilang, kayaknya mall Ion Mall deket. Papinya kayak gak peduli gitu, jalan terus. Kasih kode, lampu merah ke kiri udah Ion Mall nih Pi. Iya. Terus mau apa? Jalan terus. Papi kok gak ngerti ya? Cuma gara-gara gitu saudaraku bisa ribut suami istri saudaraku. Wah bisa marah besar. Wah. Nah firman Tuhan katakan gini. Kalau kamu mati, kamu hidup. Kalau kamu setengah mati, kamu akan setengah hidup. Nah yang setengah mati jadi setengah hidup saudaraku, hidupnya was-wasan, benar gak? Begitu saudara taat firman, yakin berkat. Ya, begitu saudara buat dosa, khawatir. Begitu saudara ngelihat, wah saudara diberkati, wih puji Tuhan. Begitu saudara ngalamin masalah, saudara akan bilang ini, Tuhan di mana? Tuhan ngerti gak? Saya udah habis-habisan loh. Padahal saudaraku, ketika saudara diberkati, puji Tuhan. Ketika saudara ngalamin masalah, saudara sedang mau naik level saudaraku. Amin. Sini ada yang lagi masalah? Masalah bukan yang dicari-cari ya saudara. Maksudnya masalah kayak Ayub nih. Ayub baik-baik aja, cinta Tuhan. Tiba-tiba satu hari hartanya habis. Wah habis saudaraku. Anaknya mati semua. Wih masih kuat. Dikasih sakit penyakit. Teman-temannya bilang, cek pasti buat dosa. Kalau enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah ini nih. Teori kemakmuran. Kalau disayang Tuhan, Tuhan berkenan pasti berkatnya banyak. Sampai Saudara kalau baca ya Ayub ya, temannya ketemu Ayub 7 hari berdiri diem-dieman. Kalimat pertamanya adalah mempertanyakan, lu jangan-jangan hidup gak benar. Kenapa bisa begini? Saudara tahu kalau Ayub disariin apa yang terjadi? Ayub diomongin Tuhan di surga.
Amin saudara. Iblis datang katanya. Di tengah pertemuan anak-anak Allah, lalu Tuhan tanya, kenal Ayub enggak? Pengusaha pengusaha di bagian timur. Anakku yang cinta Tuhan. Oh kenal. Dia nih saleh. Lalu setan bilang apa? Dia saleh karena Tuhan berkati dia. Amin saudara. Kalau berkatnya dihilangin, pasti dia murtad. Saudara hari ini ngalamin goncangan? Jangan-jangan dipuji Tuhan. Kenal sama Pak Pur? Wih, tuh saleh. Iblis bilang, ilustrasi ini saudara ya, jangan nggak beneran. Iblis bilang, iya aja, Tuhan berkati, keluarganya dahsyat, melayani, coba kata Tuhan. Nah kalau kita nggak tahu, kita bilang wah nggak bener nih, kok ngalamin cobaan yang bertubi-tubi. Kita jadi salah paham sama Tuhan. Banyak hari ini orang pindah agama nggak ke gereja karena kecewa sama Tuhan. Tapi seandainya kita mati bagi dia, saudara. Saudara ngalamin hal-hal yang gak enak sekalipun. Saudara bisa bilang begini, semua dari Tuhan. Amin. Aku datang lahir telanjang, aku mati telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Karena ada kebangkitan dan keyakinan akan kehidupan. Sadra, Mesak, Abednego diancam saudaraku. Kamu harus menyembah dewa. Saya bayangin nih segini saudara. Menyembah dewa berhala. Sadra, Mesak, Abednego berdiri santai. Karena mereka orang berprestasi. Raja gak tega bunuh mereka, dipanggil. Bu ya kasih alasan. Kenapa kamu gak menyembah? Lutut. Abis main futsal keseleo, nggak bisa berlutut. Kan raja bisa ngomong, oh ya udah deh lain kali ya. Kenapa kamu nggak nyembah? Aduh pak, pinggang pak, ketarik pak. Kemarin habis bantu istri bersih-bersih rumah. Kan lolos. Ini di depan orang banyak mereka bilang gini, ya tuanku raja, tidak ada gunanya kami berkata lagi. Kalau Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami, kami selamat. Tapi kalau enggak, sekali-kali kami tidak akan menyembah Allah lain selain Allah Israel. Wih dahsyat saudara. Apakah mereka lolos? Enggak. Dijeburin banget. Dijeburin beneran ke api. Tapi dampaknya apa? Mereka enggak apa-apa. Mereka selamat. Justru karena keberanian dan iman mereka. Raja bertitah. Di dalam seluruh kerajaan Babel. Tidak ada boleh satu pun yang menghina Allah. Sadra, Mesak, dan Abednego. Dahsyat saudara. Nah, kenapa kita bahas kebangkitan dan hidup? Kalau saudara meyakini bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan, saudara gak akan takut kematian. Amin. Kalau saudara gak takut kematian, gak ada lagi di dunia ini yang saudara takutkan. Amin. Nah waktu saudara gak takut apa-apa lagi, saudara akan mulai menjadi kehidupan bagi banyak orang. Amin. Ingat Yesus bilang gini, biji sesawi kalau dia nggak mati, nggak jatuh ke tanah dan mati, dia cuma satu biji. Tapi kalau dia mati, dia akan memberi kehidupan. Burung-burung akan datang bersarang di situ, akan makan dari situ. Saudara, Tuhan mau jadikan saudara kehidupan. Amin. Apa yang saudara sentuh, tadi bisnis yang sudah mati saudara sentuh. Dalam anugerah Tuhan hidup lagi saudara. Orang yang wah ngalamin kegalauan, kebingungan, stres, setengah mati. Saudara sentuh, saudara ajak bicara. Hidup lagi saudara. Punya pengharapan. Kenapa? Karena saudara yakin bahwa Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Kalau saudara nggak yakin, ada orang datang mau konseling. Pak, saya ngalamin kesusahan, Pak. Pak, saya ngalamin problem, Pak. Bapak dalam hati ngomong gini, ya sama. Saya juga sama. Pak, saya jatuh dalam dosa. Sama, saya juga jatuh. Nggak ada kehidupan yang saudara transfer. Saudara nangkap maksud saya. Dan saya percaya bahwa gereja ini, persekutuan ini diberkati. Ini baru awal, saudara. Tuhan mau pakai saudara. Di akhir zaman. Tuhan gak pakai pendeta-pendeta besar. Di akhir zaman,
Tuhan pakai setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin saudara. Saudara kok wajahnya biasa aja saudara. Kayak saya waktu ngerti ini saudara, saya sungguh bersyukur sama Tuhan saudara. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut katanya apa? Tidak berkuasa lagi saudaraku. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya apa saudara? Kehidupan bagi Allah. Saya gak suruh saudara jadi full time. Saya gak suruh saudara jadi pendeta, nanti kita saingan saudara. Tapi ini saudara, bangun kehidupan bagi Allah. Oke, saya mau closing dengan ini saudara. Tahukah saudara kerajaan maut sudah dikalahkan? Ayatnya tadi, maut di mana sengatmu? Tahukah saudara iblis sudah dikalahkan? Iblis itu saudara kalau dia muncul, kita cuma ngomong dalam nama Yesus, aku perintahkan kamu keluar, keluar. Aku perintahkan kamu pergi, pergi. Jadi musuh kita bukan kerajaan iblis. Kalau orang yang gak di dalam Yesus, musuhnya iblis. Kita mah bukan musuhnya iblis saudara. Iblis sudah dikalahkan. Musuh kita siapa? Musuh kingdom of God apa? Kingdom of self. Diri kita sendiri. Benar gak? Musuh kita bukan setan. Musuh kita ego kita. Setan mah cuma bisikin. Enak kali me time. Enak kali kalau kali-kali mah. Buat dosa mah enak kali. Aduh gak takut dosa, takut. Sekali-kali gak apa-apa. Iya kan? Buat cari pengalaman. Belum pernah kan rasain hai. Neng, oneng. Cobain sekali-sekali mah gak apa-apa. Sama kan? Adam diuji. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu akan dapat pengetahuan seperti Allah. Gak apa-apa pak, enak pak, mantap. Kali-kali aja, besok udah gak usah, ntar tahun istri repot. Kali ini aja. Begitu udah sekali, iblis bilang lagi, pak sekali mah kurang kali pak. Sekali lagi, istri kan arisan lagi, latihan kur, gak apa-apa pak. Oh gak enak lah, gak apa-apa, gak ada yang tahu. Pastiin aja CCTV-nya pada mati. Kita lupa bahwa CCTV kerajaan Allah 24 jam nyentrong sedang ngeliatin kita. Sampai akhirnya kita jatuh dan gak bisa bangkit lagi. Iblis itu cuma men-trigger. Tapi musuh sesungguhnya dari kerajaan Allah, kerajaan diri sendiri. Saudara mau cek banyak hamba Tuhan jatuh kenapa? Di Alkitab aja ngomongnya, jangan yang nyata, gak enak. Kenapa? Membangun kerajaan sendiri. Gideon menang melawan bangsa Amalek 1 tahun. 39 tahun kemudian, selama 39 tahun berikutnya dia kalah. Mengalahkan diri sendiri. Hasil jarahan begitu banyak. Dari begitu banyak emas, dia pilih bikin berhala, baju efod untuk disembah. Dari begitu banyak yang bisa dia lakukan, dia pilih beristri banyak. Sampai 70 anak laki-laki dia punya. Saudara. Kenapa? Kenapa Gideon hancur? Padahal banyak dapat tanda. Karena tanda tanpa pengenalan akan Tuhan. Buat kita cuma bangun kerajaan kita sendiri. Yuk mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala. Sambil kita menunggu teman-teman pemusik boleh tampil ke depan. Mari kita renungkan ini Pak Bu. Di usia kita hari ini. Apakah kita sedang berkontribusi membangun kerajaan Allah? Atau dengan segala yang kita punya, kita sedang membangun kerajaan diri kita sendiri? Kain dan keturunannya membangun kota, menara, supaya punya rasa secure, saudaraku. Keturunannya terkenal.
tapi terkenal karena mereka punya rasa insecure yang dalam. Nuh, Henok, Metusala, kalau saudara baca di kitab Kejadian, mereka sama-sama bangun bahtera untuk menyelamatkan satu kehidupan, satu generasi. Saya yakin saudara, posisi ada untuk menyelamatkan generasi. Posisi ada untuk kita bertumbuh, dimuridkan dalam kebenaran firman, supaya kita boleh membawa kebenaran ini kepada orang-orang yang gak kenal Tuhan. Hari ini kita merenungkan tentang kebangkitan dan kehidupan di dalam Kristus. Pertanyaannya, percayakah kamu? Mari kita tundukkan kepala, mari kita siapkan hati. Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku